Cik, dua, tiga. Dah mulai no. Sana baso balik jo yuang tabuzer yuang tagia buruk seringnya di Papua. Hari ko sana suatu hal yang luar biasa yang rasakan karena yang berado narasumber yang hari ko spesial mas sana karena beliau di kitchen toko seorang yang lah go internasional, go nasional tapi berasal dari Sumatera Barat. Ado Uni Novia Hertini. Assalamualaikum Uni. Salam Bunda. Nah, kalau sana tahu yang namanya Uni Novia Hertini adalah dikenal sebagai seorang desainer nasional yang berasal dari Sumatera Barat dan tentunya prestasi yang luar biasa beliau patangko dapat penghargaan Upakarti dari Presiden tahun 2020 ya? Iya, 2020. Itu kategori apa sih untuk Upakarti itu? Kita bincang dulu seketik masalah Upakarti. Iko contoh, iko ya? Iya. Itu cerita stek ini tentang penghargaan Upakarti 2020 dari Presiden RI. Iya, jadi penerimaan Upakarti itu dari Bapak Presiden Republik Indonesia kategori jasa pengabdian terhadap masyarakat. Okay. Nah, jadi saya tuh pulang ke kampung halaman mendidik masyarakat yang tidak tahu menahu tentang batik, ya, saya didik membatik yang mereka itu dasarnya itu sebagai petani dan ibu rumah tangga. Nah, jadi kita didik sebagai pembatik, alhamdulillah bisa membatik dan juga menghasilkan menambah income keluarga. Jadi dari mereka yang awalnya tidak memiliki penghasilan, dengan saya didik mereka belajar membatik di Nagari Lumpo tersebut, akhirnya mereka memiliki penghasilan. Jadi sebetulnya kampung halaman di Lumpo. Iya. Jadi di sana beliau ini lebih fokus berapa tahun belakang kok ke batik Lumpo ya? Iya benar, batik Lumpo. Karena mungkin di kampung halaman atau kenapa tidak tertarik ke batik yang lain? Kenapa harus memilih batik Lumpo? Ya, saya itu pertama panggilan jiwa ya, panggilan jiwa, dan satu lagi melihat dari sejarah Lumpo itu, Nagari Lumpo itu Ampuan itu di zaman Belanda itu sebenarnya pusat pangannya Bayang nanti juga itu kan. Nah, tetapi tempat pusatnya pangan, tetapi secara ekonomi tidak begitu meningkat gitu. Nah, jadi melalui kegiatan ekonomi kreatif khususnya di tekstil, saya membangun ini untuk bagaimana kampung halaman saya itu bisa bangkit dan orang dulu berpikiran masuk ke Lumpo itu daerah terisolir atau gimana lah, jauh lah gitu kan. Tapi dengan adanya batik Lumpo, alhamdulillah Lumpo mulai dikenal dan sampai saat ini kita juga akan membuat sebuah konsep desa wisata di sana. Desa wisata. Nah, menarik karena artinya setelah berkembang, berarti sangat berkembang ini batik Lumpo di sini sama masyarakat situ kan. Alhamdulillah. Kemudian mulai kita tingkatkan ke desa wisata. Ya. Pertanyaannya sebetulnya khas dari batik Lumpo seperti apa? Kita di sini pertama itu mengangkat komoditi dari sektor pertanian, yaitu adalah gambir yang merupakan penghasil terbesar di pesisir selatan itu adalah gambir. Di Sumatera Barat 2 kabupaten yang menghasilkan gambir yaitu pesisir selatan dan kabupaten 50 kota. Nah, jadi saya melihat keadaan para petani gambir. Nah, terinspirasinya itu awalnya di sana. Jadi gambir ini bisa kita pergunakan menjadi pewarna tekstil. Nah, jadi pewarna tekstilnya dari gambir ya, gitu dari kan? Gambir ya. Nah, jadi terutama limbah yang ada yang dihasilkan di gambir tersebut gitu. Nah, terus yang kedua kita juga memiliki motif yang tercantum di rumah-rumah gadang, ukiran rumah gadang ya khususnya yang ada di Nagari Lumpo. Ya seperti kain malereng ya. Nah, itu kacang goreng. Jadi banyak motif-motif lain, kipe, siriah gadang, itiak pulang patang gitu. Artinya motif itu disesuaikan dengan Nagari Lumpo. Disesuaikan, benar. Nah, desain dari motif batik yang ada di Lumpo itu memang sudah ada dari dulu atau seorang Novia Hertini yang mendesain atau bagaimana ini? Di Lumpo itu dulu nggak ada batik. Oh, nggak ada batik? Nggak. Jadi ceritanya Uni membawa batik ke sini. Ya, makanya orang-orang menamai saya itu founder Batik Lumpo. Pendiri Batik Lumpo. Okay. Penghargaan Upakarti, berapa penghargaan pun diraih? Tadi yang mau cari yang sebelah sana itu wanita inspiratif ya? Iya. Diserahkan oleh IPMI. IPMI melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
itu seperti apa sih untuk bisa menjadi wanita inspiratif itu seperti apa? Kategorinya itu seperti apa? Mungkin kau bisa menjadi contoh bagi perempuan-perempuan Minang di sana. Serupa apa nih? Cerita sih. Sebenarnya saya nggak pernah punya impian ya untuk menerima semua penghargaan yang ada. Ngalir saja? Ngalir seperti air mengalir. Jadi yang penting kita apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat ya, tanpa memikirkan oh ini kita harus bisnisnya begini, terus kita harus dapat penghargaan, tidak. Jadi saya tuh melakukan sesuatu dengan senang hati, tulus ikhlas untuk bagaimana sih lahir si Novia Hartini lainnya atau ibu-ibu rumah tangga yang bisa memiliki penghasilan gitu. Berarti Novia Hartini tidak ingin besar sendiri? Tidak. Kamu melihat Novia Hartini hari ini orang yang cukup punya nama besar, apalagi dalam dunia fashion perkembangan, apalagi sudah dianggap sebagai founder Batik Lumpo. Itu sangat menarik, bahkan penghargaan pun dari presiden, dan itu berasal dari Minang. Perjalanan itu pasti tidak mudah, tidak langsung kan. Malah mau dapat cerita ini sampai mati-matian memilih antara keluarga dan pendidikan, kemudian sampai harus mengalih mendorong gerobak. Cerita setiap pengalaman itulah artinya. Jadi di sana ambo melihat sosok beliau bukan orang yang hanya langsung gadang, langsung mendapat penghargaan, langsung meraih kesuksesan serupa kok, tapi ternyata perjalanannya panjang. Nggak berarti kalau di ambo bilang ngecek, nggak lo orang kayu asa kalau istilah orang Minang apa. Baca ceritanya nih. Sebenarnya saya lahir dari keluarga yang sangat-sangat sederhana sekali ya. Itu saya dibesarkan oleh tante saya yang seorang guru ya. Karena ibu meninggal, ibu saya meninggal di umur saya 5 tahun ya. Ya, jadi saya dibesarkan tante saya dengan seorang pegawai guru ya. Guru. Ya, tahun 80-an itu kehidupan guru tahu itu lah ya. Di Payakumbuh. Oh, di Payakumbuh. Ya. Jadi ya berasnya aja jatah pembagian ya. Nah, ya maklumlah kita di zaman itu gitu kan. Namun di sana kita melihat setelah berproses, memang saya itu memang kecintaan dunia fashion itu memang dari kecil ya. Ikut fashion show dan peragaan busana dan lainnya gitu. Jadi saya ngambil ke SMKK jurusan Tata Busana. Tata Busana? Iya. Itu tahun berapa tamat? 9899. 9899. Iya. Kemudian Karena memang punya impian untuk sekolah mode, ya sekolah mode kita sama-sama tahu dengan biaya yang besar. Tapi saya menikah dulu. Menikah dulu berharap suami bisa membackup lah gitu. Tapi alhamdulillah memang gayung bersambut. Namun di saat apa yang kita rencanakan, nah di situ semua saya belajar dari pengalaman ya. Apa yang kita rencanakan di saat usia yang masih, kala itulah saya 18 tahun ya. Nikah muda nih ceritanya? Iya bener. Bukan kebelet tapi ada sesuatu ya ada gitu kan. Nah jadi cuman apa yang saya harapkan tidak seperti apa yang terjadi, tidak seperti apa yang kita harapkan. Nah dalam perjalanan ya saya menikah. Ya suami, ya umur saya dengan suami juga cukup jauh. Perbedaan sekitar 30 tahun ya. Tapi dia seorang pria mapan ya, karena untuk membackup. Itu kabarnya Pak Kos ya? Ya kurang lebih. Jatuh cinta pada Pak Kos. Ya. terus? Jadi alhamdulillah kita menikah, namun dalam proses sempat sih dia ngajarin, ikutin saya beberapa private ya, termasuk sekolah kepribadian, sekolah masak gitu ya, zaman tahun 98 ya waktu itu. Saya ngambil kursus masak, kursus bahasa Jepang, kursus bahasa Inggris, terus private kepribadian, dan alhamdulillah itu saya nikmati gitu kan. Cuman 3 bulan kita siap nikah itu saya rencana memang untuk melanjutkan pendidikan di Esmod Jakarta, sekolah fashion designer gitu kan. Namun itu biaya besar. Di kala itu sekitar 45 juta ya. Sampai selesai? Selesai 1 tahun reguler. Sekolah di zaman ya di zaman itu ya, tahun 98. Namun krisis moneter datang menimpa kita semua ya. Sekarang pandemi ya. Kalau tahun 98 itu krisis moneter dan usaha suami saya juga terbawa imbasnya. Akhirnya ya dengan ketidakstabilan ekonomi, beliau jatuh stroke.
Ya, jadi Oh, stroke beliau. ya beliau stroke di kala usia 48 tahun waktu itu. Saya masih usia 18 tahun. Nah, disitulah saya belajar arti sebuah kesabaran, ya, arti sebuah pengabdian, ya, apa yang kita impikan. Sebelum lanjut, usia 18 kemudian merawat suami yang sedang stroke. Itu berapa tahun nih jalan itu? Itu saya jalaninnya kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. Dan usia 18 itu kan usia remaja yang sedang pengen gaul, pengen iko. Ba mengatasi itu saat itu satu. Ambo ingin tahu banyak karena tidak mudah menjalani itu, ya. Dan mudah-mudahan kau bisa menjadi inspirasi bagi padusi-padusi yang lain. Cerita Uni, perasaan Uni saat itu di usia 18 pasti ingin main yuk kawan, sementara aku punya suami yang harus dirawat gitu. Ya, so pastilah ya. Jadi cuma tidak itu aja dari saya berprinsip saya sudah menikah berarti imam saya adalah suami saya gitu ya. Namun realitanya berbeda ya, karena suami juga tulang punggung keluarganya dia, dan tentu mau tidak mau saya juga mengabdi kepada keluarga mereka ya. Tapi saya memberikan segala sesuatu dengan tulus ikhlas sebagai ibu rumah tangga, mengabdi terhadap suami dan keluarga. Namun cuman dari saya aja sambutan yang bagus, dari pihak mertua saya kurang bagus sambutannya. Ya intinya seperti ayam mati di lumbung padi, burung di dalam sangkar emas. Nah begitulah prosesnya itu selama 5 tahun. Dalam 5 tahun itu selalu karena saya memiliki keterampilan, saya tidak diam saja untuk mencari kesibukan. Saya jualan peye ya, jualan keripik balado, keripik bayam. Saya titip di Damar Plaza ya waktu itu. Terus titip di Safari Bakery, titip di ada lagi minimarket kecil-kecil ya. Saya titip, alhamdulillah apa yang saya jual itu alhamdulillah laku gitu ya. Nah, terus di paginya itu saya jualan kue basah. Itu di mana? Ya di Padang. Maksudnya jualan kue basah kok punya tampek C atau waktu Bukan, itu? saya titip-titip di warung. Titip saja gitu ya. Jadi waktu suami saya stroke itu karena dia kan harus jalan pagi. Jadi supaya jalan paginya nggak mubazir, sambil ngantarin kue-kue itu di sekitar Jalan Damar dan Olo ya, itu dititip di sana. Ya alhamdulillah sorenya dia jalan lagi, dia ambil. Karena kami memulai waktu itu saya bilang ke suami, memang dia secara kehidupan finansial dia sangat mapan. Tapi karena keadaan tadi ya, saya meminta dia untuk memilih, kita memulai sesuatu dari nol. Ya itu saya di usia 20 tahun, ya kami tinggal di rumah kontrakan. Oh, malah tinggal di rumah kontrakan jadi? Ya, yang cuman 3x4, tidak ada kasur, tidak ada piring. Serius, Bo. Itu mulai dari nol lagi. Padahal suami kan secara mapan kan? Iya, tapi dia meninggalkan apa yang dia punya demi kecintaan terhadap istri gitu. Dan saya pun juga berani hidup seperti itu karena saya berasal dari keluarga yang juga berarti ketika nikah itu dalam kondisi mulai dari nol. Gitu. Atau setelah kena stroke? Setelah dia sakit. Setelah dia sakit gitu. Nah, jadi istilahnya itu jatuh tapai gitu ya. Ya karena usaha pun saat itu takana masa reformasi krisis moneter. Iya, kemudian reformasi. Artinya mulai merintis dari nol kok. Iya. Tapi merintis itu saya karena suami waktu itu kan dia stroke. Jadi ya nggak bisa, cuman dia memberikan support buat kita. Dan modal kerja pun juga kita nggak banyak, waktu itu cuma Rp50.000. Saya mulai usaha. Itu pun dapat pinjaman dari teman. Rencana untuk kuliah tadi, Mbak? Buyar. Nggak ada uang kan. Namun Tuhan menolong ya. Di saat itu ada lomba perancang mode. Perancang mode tingkat Kota Padang. Ya. Terus saya ikuti, alhamdulillah saya menjadi pemenangnya, juara satunya. Dapat beasiswa di Esmod itu 1 bulan. Ya, zaman 1 bulan pertama. Terus saya ikut lagi tingkat provinsi, alhamdulillah juga dapat lagi 1 bulan. Di Esmod? Di Esmod, gitu. 2 bulan dong. 2 bulan. Terus saya ikut kedengar dari Ibu Ria Alisa Bana yang punya majalah Nur kala itu, dia kontak saya untuk ikut lomba tingkat nasional. Dan alhamdulillah kala itu saya jadi pemenangnya dan dapat beasiswa di Esmod untuk reguler 1 tahun. Terus bagaimana suami? Nah di situ kami udah tahun keempat ya. Saya harus memilih di antara 2 pilihan ya. Dari pihak keluarga suami,
silakan ambil beasiswa itu tapi bercerai. Oh, Ya. Terus yang kedua, atau melanjutkan dengan kehidupan yang ada tanpa harus mengambil beasiswa toh? tanpa melepaskan beasiswa. Berat pasti. Dua pilihan yang berat pasti sama uni. Sangat berat sekali. Cuman saya nanya ke orang-orang, ke ulama ya waktu itu. Kalau melakukan segala sesuatu, tidak peduli orang lain mau bilang apa, yang penting izin suami. Ya karena imam kita suami. Ya alhamdulillah di waktu itu almarhum mengizinkan saya. Almarhum berarti beliau sudah meninggal? Belum, zaman itu belum. Tapi sudah hampir mau sembuh sih. Oh saat itu. Waktu, Tapi sekarang tahun almarhum keempat. telah meninggal beliau? Sudah. Sudah. Jadi saya minta waktu 2 tahun sama almarhum. Saya pendidikan 1 tahun. Habis itu nanti 1 tahun saya berproses pindah ke Padang. Saya akan jemput dia. Itu komitmen kita. Walaupun secara keluarga kita dipisahkan, diceraikan. Gitu, diceraikan. Ya, dipaksa untuk menandatangani surat tanpa harus menuntut apapun. Tapi kesepakatan Madu tidak seperti itu? Tidak. Oke. Ya, ini kan batin kita yang berbicara. Alhamdulillah saya jalan nih. Saya ambil pilihan. Ya udah keluarganya maksa saya bercerai. Oke, saya jalanin. Ya dengan sangat berat, ya saya berangkatlah ke Jakarta dan menempuh pendidikan pertama 1 bulan. Habis itu berlanjut 1 bulan pulang ke Padang, habis itu berlanjut ke 1 tahun. Nah, jadi setelah saya pulang ke Padang, ya alhamdulillah saya berproses memulai beli mesin jahit bekas. Ya kabarnya di Bunda Revan ya? Pernah ya salah satu proses kehidupan saya ya, memang saya bekerja dulu sebagai asisten ya di Revan House ya. Tapi saya di sana itu beberapa bulan ya, ada sekitar 7 bulan. Akhirnya saya mundur, ya saya berdiri sendiri. Gitu. Jadi di sana itu sebuah proses dari kehidupan saya. Bukan berarti dia punya andil dalam kehidupan saya, tidak. Itu proses. Bagian dari proses. Bagian dari dan proses, itu salah satu. Bukan berarti ya. Katiko singgah semantap, bukan berarti orang punya andil. Tapi ini bagian dari perjalanan. Dan tidak lo bisa tutupi gitu kan? Iya, tidak bisa. Itu realita. Gitu. Nah, setelah balik ke Padang, suami yang dipaksa bercerai oleh keluarga tadi, di usia berapa almarhum meninggal? Maksudnya berapa tahun setelah itu? Jadi alhamdulillah 1 tahun. Jadi saya udah mulai kontrak tempat ya, 1 tahun ya dengan suami sekarang, dia yang menjembatani saya komunikasi dengan almarhum. Dan kadang kita sekali sebulan kita ketemu di luar, dijemput atas pengetahuan orang-orang lain ya. Kita merasa kita masih suami istri gitu kan. Jadi sebenarnya cuma tinggal beberapa bulan saya bisa ngontrak rumah sendiri ya. Namun Tuhan berkata lain ya, di menginjak tahun ketiga ya, setelah saya beberapa kali komunikasi dengan almarhum, dia makin lama makin down ya, makin drop karena kesedihan atau apa, mungkin dilema, sementara keluarganya sudah tahu dia bercerai dengan kita, sementara kita masih mau hidup berdampingan ya, sebuah kemelut percintaan yang seperti apa ya saya juga nggak tahu, tapi saya jalanin gitu ya. Tapi kita tidak mementingkan waktu itu, yang penting saya jadi orang berhasil. Jadi masalah yang lain saya kesampingkan. Artinya saya fokus hadapi dan jalani, tapi fokus pada tujuan pertama. Benar. Gitu. Aduh tadi udah ngecek yang menjembatani, suami sekarang menjembatani tak bertemu. Itu cerita menarik Mbak, kok bisa? Apakah kawannya atau Mbak sih? Mbak kupas masalah pribadi ini. Noviarti ini ke sana. Memang selama ini orang nggak pernah tahu ya, karena aku nggak pernah expose. Makanya harus diekspos. Noviarti ini sekarang menjadi tokoh Sumatera Barat gitu. Sebenarnya secara garis besar ya, saya tuh nggak punya siapa-siapa di Padang. Tidak punya siapa-siapa arti tidak punya keluarga. Tidak punya keluarga dan tidak punya teman untuk berkeluh kesah ya. Nah, yang suami aku sekarang ini dia juga salah satu orang kepercayaan dari suamiku ya, yang mana dia istrinya, anak-anaknya cukup dekat sama aku gitu kan. Jadi aku sering curhat apa sama istrinya, anak-anaknya juga dekat sama aku gitu kan. Sebenarnya dibilang cinta mungkin kita nggak berbicara cinta kali ya, tapi kita berbicara di situ dia itu berada di posisinya dia. Mungkin antara seorang gimana ya, dia menghargai aku sebagai atasan istri dari orang kepercayaannya dia, dan suamiku juga memberikan kepercayaan ke dia gitu kan.
Nah, di situ ya cuman bercerita, tidak ada untuk saling memiliki, untuk apa, nggak ada. Oh, kita hubungan percintaan, hubungan cinta segitiga, tidak ada gitu. Dan itu kita jalanin. Dan saat almarhum pun meninggal, ya kita jalanin, dia memberikan semangat, memberikan support, dan dia tidak pernah aku cinta kamu, nggak pernah bilang gitu. Dan aku pun merasa nyaman aja, merasa terlindungi gitu. Karena pertama status aku waktu itu kan janda. Janda. Ya, yang tahu kehidupan aku kan dia, laki-laki istilahnya yang aku percaya dia gitu kan. Apalagi nak do kawan tapi curhat sama kau. Iya gitu. Nah kami jalanin seperti air mengalir, kita tidak ada hubungan apa-apa, memang seperti kakak adik gitu kan. Tapi Tuhan berkata lain ya, di saat aku lagi status aku begitu, beberapa tahun setelah itu suamiku, istrinya juga meninggal gitu. Oh, jadi istrinya meninggal. Iya. Mungkin lah itulah kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan, rahasia Tuhan kita nggak tahu. Tuhan kita nggak tahu. Ya. Akhirnya menikah dengan beliau. Ya. Terus kita lihat ya, ya udah, kita sama-sama nyaman gitu kan, ya udah kita jalanin aja. Ya rahasia Tuhan, dan Uni pun akhirnya terhindar dari cap sebagai pelakor. Nah begitu. Nah kemudian merintis usaha segini, merintis artinya setelah bersuamikan yang kedua ini, itu kan sebelumnya lah mulai merintis Uni tuh. Ya. Sampai sekarang masih merintis dengan Masih. kerjasama kah kini sistemnya, artinya suami atau suami punya usaha sendiri, Uni punya usaha sendiri, atau berjalan beriringan? Intinya saya memang berjalan dengan kaki saya sendiri, beliau mensupport intinya. Jadi memang udah komitmen kami, karena saya sebagai seorang istilahnya pengusaha gitu ya, memang waktu untuk keluarga memang terbatas, karena saya lebih mementingkan kepada karir saya gitu. Dan saya punya suatu impian yang sangat besar, itu pun harus saya wujudkan gitu ya. Belum terwujud impian tuh? Mungkin sedikit lagi ya. Apa tuh kalau boleh tahu? Saya ingin impian saya yang terakhir ya, saya berpikir itu 5 tahun ke depan ya, insya Allah saya punya sebuah perkampungan, resort. Di sana itu ada edukasi ya, ada bisnisnya ya, ada sosialnya ya, dan ada kultur budayanya. Dan itu sudah dirintis dari sudah sekarang? Dirintis dan pondasinya sudah, dan tim untuk mewujudkan itu juga sudah ada. Mantap ke sana. Jadi sebuah bermimpi itu boleh ya, tapi harus bangun dari mimpi dan wujudkan. Nah, perjalanan karir yang panjang, dan Uni Novia Hertini termasuk salah satu pendiri APPMI, Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia. Itu untuk sumber kok bisa diserahkan ke Novia Hertini waktu itu sebagai pendiri saat itu. Kenapa sih harus Novia Hertini? Emangnya desainer di Sumatera Barat kok hanya Novia Hertini? Coba cerita untuk masalah itu. Sebenarnya tergantung dari keinginan kita, waktu yang kita berikan terhadap sebuah organisasi gitu ya. Nah di kala itu memang cikal bakal desainer Sumatera Barat itu baru 5. Siapa sih sebenarnya? Pertama Fomal Hotzamel. Terus saya sendiri, ya, Uni N Siriki, Manggala Idi Chandra, sama Ferry Daud. Ya, 5 orang itu yang termasuk pendiri ya. Jadi mereka yang berlima kok yang pendiri ya? Iya. Dan cuma yang aktif itu tahun 2006. 2006. Ya. Tapi yang aktif ya, yang suka door to door ya, nyari sponsor, ngelakuin acara itu memang saya. Memang saya, dan itu pun disupport sama Bang Buyung Rais. Jadi setiap Bang Buyung Rais itu ke Padang, yang nemenin itu saya. Ya sekali Uni N juga, terus Formal juga gitu. Tapi yang memang terlibat aktif ya itu memang saya gitu ya. Nah, itu yang menjabat sebagai ketua APPMI Uni? Waktu itu ketuanya Uni N Siriki. Uni N Siriki. Ya, Kemudian Uni N Siriki saya sebagai sekretaris Sumbar. Ya. Setelah itu berapa tahun masa pengurusan? 5 tahun itu kita musyawarah daerah, dan antara saya dan Formal menjadi ketua, tapi saya nggak izin sama suami. Ya, jadi akhirnya Formal maju, saya dijadikan posisi saya di wakil ketua. Sekarang?
Sekarang di Jabat saya nggak juga begitu inten ya komunikasinya, agak terputus sekarang dengan APPMI. Udayul Nusoo dapat mandat dari Popi Darsono untuk Popi Darsono ini yang ketua di pusat? Ketua umum. Ketua umum, kemudian diberikan mandat ke Sumbar kalau untuk Dayul memimpin APPMI Sumbar. Anggota APPMI ini harus perancang mode pengusaha? Sebenarnya namanya aja Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia. Oke. Ya, berarti harus perancang kan? Kalau udah Nusud emang perancang? Beliau itu saya no comment ya di situ. No comment. No comment, saya takut salah bicara ya. Tetapi beliau mendapatkan mandat sebenarnya waktu itu Dayul sebagai anggota kehormatan sih. Anggota kehormatan. Nah, kepemahaman Ambo kalau anggota kehormatan itu kan artinya diberi sebuah kehormatan dan itu bisa dari kalangan mana saja kan? Ya. Harusnya jadi ketua tuh perancang, kalau Dayul itu penyanyi gini. Mohon maaf no comment udah. Nah, semakin menarik. Nah, kemudian Ambo cari lihat. Jadi tadi sana di awal mungkin bisa baca lihat hasil karya beliau tadi. Nah, punya batik lumpuh yang luar biasa. Kalau sana kini kok Yobana sibuk karyawannya Guntia sama Guntia saat ini. Itu produksi siapa sananya? Ya produksi saya dong. Punya pabrik seorang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi, nah pasarnya kini kama saja kok nih yang batik lumpuh nih kok. Sebenarnya pasar kita lebih banyak di ada tulis ya. Saya tulis limited edition ya. Dan saya ditulis itu saya tidak pernah menghakikan karya saya karena saya bikin satu gitu. Dan saya kalau saya hakikan ya orang tidak akan bisa menjadi inspirasi buat orang lain gitu. Karena saya di sini saya berpatokan kepada upakarti gitu. Nah, haki itu kan sebetulnya penting walaupun hanya sampel satu, tapi kok ketika ikut ditiru orang, kalau menginspirasi boleh, tapi kalau ditiru kan bisa bahaya cuy. Ya, tapi kita harus melihat apa yang kita hakikan dulu. Ya kalau misalnya motif ya, misalnya kalau paku kacang belimbing itu motif bersama Sumatera Barat. Tapi yang saya hakikan, saya patenkan brandnya. Oh, brandnya Batik Lumpo. Nah, itulah dihakikan. Sudah. Brandnya Batik Lumpo kita sudah punya legalitas dan kita punya satu yang menjadi hak patennya kita, dan saya lihat selama ini orang nggak berani pakai gitu. Tapi kalau melihat yang lain kita hakikan, misalnya segala sesuatu yang berhubungan dengan kepunyaan orang bersama, itu kita salah, sangat salah. Bara produksinya dalam basi produksi itu hari atau basi unik batik oh? Kalau untuk di pabrik ya, kita itu satu hari itu minimal produksi 1000 meter. 1000 meter minimal? Ya, minimal. Dan maksimal dari satu shift itu bisa 8000 meter. Siapa sajakah ya sudah memakai batik lumpuh? Kau menarik. Siapa saja orang-orangnya kok? Alhamdulillah kita dengan Semen Indonesia itu seluruh direktris, seluruh direktur, seluruh pucuk pimpinan di Semen Indonesia itu sudah memakai dan termasuk karyawan sudah memakai batik lumpuh. Batik lumpuh. Nah, itu di tahun 2019 ya. Dan untuk di skalanya itu skala nasional ya, skala nasional dan skala internasional. Alhamdulillah kita udah masuk ke kerajaan Brunei. Oh, ya. Ke Brunei. Alhamdulillah. Kita juga sudah ke Singapura, itu sudah ada konsumen tetap, tapi masih orang Minang sih, gitu ya. Masih ada darah kecintaan Minangnya, Singapura dan Malaysia, dan beberapa negara lainnya. Cuman di pandemi memang tidak begitu menggeliat untuk ekspor kita. Tapi untuk pasar lokal, alhamdulillah saya juga bekerja sama dengan pemerintah kabupaten, provinsi, ya. Alhamdulillah sudah memakai produk kita. Dan kenapa orang senang dengan produk kita? Saya itu batik ini sebenarnya berkasta. Ya, jadi kalau seorang pemimpin sudah memakai batik kita, ya kita jangan pakai lagi. Jadi jangan. Ya, batik ini ibarat identik dengan kasta. Ya, nah jadi kenapa filosofi batik itu adanya di Jawa ya? Ya karena di Jawa itu kan darah ningrat.
Dan seperti itu pula sebenarnya etika berbusana pun sebenarnya begitu. Kalau sudah pejabat kita yang memakai, orang nomor satu yang memakai, ya masa kita juga mau pakai. Kecuali itu baju seragam. Pakai lo lah motif lain. Nah, pakai pula lah motif lain, gitu kan. Nah, jadi saya di sini alhamdulillah Pak Gubernur ataupun Wakil Gubernur, baik yang sekarang ataupun yang sebelumnya, kalau saya itu senangnya apalagi seperti Pak Audi ya, dia itu senang beli batik saya itu karena memang dia melihat di Sumatera Barat nggak pernah ketemu. Pak Audi beli baju sih kau, baju batik sih kau. 90% yang dipakai Pak Audi batik Lumpoh. Silahkan bertanya sendiri. Bisa ditanya ke Pak Audi kau yang enggak kan? Iya. Nah, aku pengen balik dulu sebelum closing sana. Ada yang menarik. Ketika meraih Pakarti, kau penghargaan tertinggi di Indonesia. Barek nggak sih dari penghargaan kau? Beban ke masyarakat seperti apa rasanya? Wah, dia beri penghargaan. Apakah bisa mempertahankan atau meningkatkan dari penghargaan itu atau menurut? Ya, saya berpikir penghargaan yang diberikan ke saya itu bukan sebuah ucapan jempol ya, tetapi sebuah amanah yang diberikan ya untuk bagaimana supaya lebih giat lagi berkontribusi ya. Dan alhamdulillah dulunya saya memakai uang pribadi ya untuk mendidik masyarakat ya. Tapi dengan adanya penghargaan Upakarti, beberapa stakeholder dan juga beberapa kementerian terlibat untuk mensupport saya di belakang, baik dari Kementerian Pendidikan, Perindustrian, Perdagangan, Kementerian Ekonomi Kemaritiman, ya, Kementerian Investasi, ya, semua mereka ya konteks saya apa sih yang bisa kita kolaborasikan lagi begitu. Dan sampai detik masih itu dilakukan? Masih. Sekarang kami alhamdulillah kemarin dengan Menteri Pendidikan Pak Nadiem Makarim ya, bagaimana saya itu sebagai ibu angkat dari 19 SMK di Sumatera Barat, kita memiliki ada sekolah industri ya, bukan sekolah industri, ada kelas industri ya, yang mana siswa itu saya karena alumni SMK, saya nggak punya gelar akademik jujur. Oh, tamat SMK? Saya cuma tamat SMK. Sukses itu ternyata nggak harus S1, S2, S3, S-teler di sana. Terus? Jadi saya cuman reguler ya. Zaman itu reguler bukan D1 atau D3, tidak ada gelar yang begitu di Asmod ya. Yang penting itu kursus gitu ya, lembaga. SMK Bara dulu? Saya SMK 3 Payakumbuh dan sampai saat ini saya masih ketua alumni SMK 3 Payakumbuh. Tamat SMK, jadi lu ketua, sementara kok alumni yang lain lah profesor A. Nah, tunggu dulu. Iko kok barang-barang yang batik Lumpoh kok itu hanya bisa diperoleh di Siko kalau orang bisa minat, atau mungkin ada tempat lain yang diproduksi kemudian ditaruh di tempat lain, UMKM atau BA? Sejauh ini kalau kemarin itu ada kita bermitra dengan Silungkang ya. Tapi sejak pandemi kita cuman di sini, tetapi alhamdulillah di sini di butik yang kecil ini gitu ya. Alhamdulillah semua pesanan tercover, tapi pembuatannya kita nggak di sini. Kita rumah produksi ada di Lumpoh. Mahal nggak sih? Tahu ada yang minat, mahal nggak sih? Gitu. Enggak, ada yang murah. Ada yang murah. Ya. Sangat terjangkau. Ada yang yang dari kelasnya 35.000, 40.000 1 meter, ya sampai yang keren. Harga macam-macam gitu. Nama besar Novia Hartini, peraih Pakarti, kemudian berbisnis batik seperti Piko, dan masih membuka pasar untuk kalangan menengah ke bawah. Kok luar biasa kok. Artinya semua kalangan bisa Jadi kalau sana mampir daerah Sawahan ya namanya itu, Nak? Iya, di daerah Sawahan di Jalan Terandam. Jalan Terandam itu masuk kalau istilahnya simpang rumah potong, Nak. Iya, simpang. Masuk sih sinan ada plang besar-besar batik Lumpoh Novia Hartini. Sinan ada minat langsung saja di sinan di sana. Dan bagaimana dengan padusi Minang yang ingin misalnya minat ya kursus untuk berdesain sama Uni atau terlibat membuat batik, itu ada nggak sih? Sampai saat ini saya masih melakukan edukasi terhadap masyarakat ya. Insya Allah di sini di beberapa bulan ke depan kita ada di sini namanya Rumah Inspirasi Novia Hartini ya. Jadi di sini kita buka klinik ya, klinik konsultasi buat para perempuan-perempuan yang ingin memiliki penghasilan, menambah income keluarga. Ayo monggo di sini pelatihan, dan alhamdulillah ini
pelatihan membatik, saya memang tidak terlalu mengekspos kegiatan saya karena saya mohon maaf saya tidak suka karena itu saya ibadah. Jadi cukup Tuhan yang tahu ya. Jadi dan memang saya batasi juga. Yang penting apa yang saya lakukan, hubungan saya dengan Tuhan, bukan dengan manusia-manusia yang ada di muka bumi. Saya tidak perlu penghargaan dari manusia. Ya, apa yang saya berikan cukup yang Maha Kuasa tahu ya. Karena kita melakukan itu dengan tulus dan ikhlas. Berarti itu jalan sebetulnya pengabdian pada masyarakat. Di daerah Lumpuh masih seperti ini? Masih, ini untuk tahun ini kita buka 10 kloter untuk pelatihan. Dan itu dari, ada kita bekerja sama dengan instansi pemerintah dan juga ada dari pribadinya, CSR dari perusahaan kita. Hampir semualah dicapai dalam kehidupan. Tinggal impian tadi yang punya resort, punya izin itu, impian itu. Dan itu pun hampir terwujud. Nggak ada keinginan untuk menjadi politikus, menjadi anggota DPR atau lah ada yang minta, ada nggak seperti itu keinginan? Karena cukup menarik berbicara dengan seorang Novia Hertini yang kemudian ternyata punya wawasan bagus, pandangannya terhadap masyarakat, dan itu sebetulnya kan dibutuhkan oleh masyarakat. Minat untuk mencalonkan diri jadi anggota legislatif? Untuk saat ini sih belum ya, tetapi di dalam suatu bisnis tidak lepas dari politik tidak lepas dari bisnis dan birokrasi. Jadi titiknya itu benang merahnya di situ. Cuman yang Minang tuh udah banyak ya, dari 5 tahun yang lalu Minang udah banyak. Dirimu saja yang tidak mau? Pertama aku memang belum izin suami. Terus yang kedua aku berpikir kalau kita masuk ke politik ya, itu kita 5 tahun bertahan, habis itu 5 tahun kita mulai dari nol lagi. Ya, jadi dalam prinsipku mungkin di saat segala sesuatunya sudah terkondisikan, dibilang tidak berminat. Aku nggak munafik gitu kan, tetapi mungkin belum saatnya. Belum saatnya. Ya, itu aja. Nah, suatu hal pesan yang bertangkok dari perbicaraan Ambojo sosok Novia Hertini, bahwa semua tidak bisa diraih dari instan, semua belajar dari nol, dan jatuh bangun tentu pasti ada. Cuma yang Ambo tanya sebenarnya, ketika berada di posisi terendah, pasti setiap orang pasti mengalami posisi terendah. Apa dan bagaimana caranya memotivasi diri untuk naik balik? Iya, kiat-kiatnya dari seorang Novia Hertini. Iya, yang penting kita jangan terbawa arus gejolak emosi. Ya. Nggak baper lah istilah orangnya. Baper lah, ini ada uang, alhamdulillah aku mau bangun ini, posting gitu ya. Alhamdulillah aku punya mobil nih, posting gitu ya. Terus alhamdulillah pas lagi nggak punya uang, aduh aku makan gini. Nah, jadi istilahnya jangan baper ya. Kehidupan kita bahagia atau tidak, punya uang atau tidak, jangan sampai orang lain tahu. Ya, nah bagaimana kita meredam itu? Dibilang sebagai seorang pengusaha, jangan dipikir saya juga harus pegang uang sekian banyak, tidak. Tapi di saat sekarang itu kita seorang pengusaha, bagaimana aset kita yang bekerja keras untuk kita, bukan kita yang bekerja keras untuk cari aset. Nah, jadi intinya seperti itu. Nah, artinya perjuangan banyak tuh, karajo banyak, usaha wado, punya keluarga, mau urus waktu dengan keluarga susah kita. Boleh dapat bocoran umur sebenarnya berapa sih? Berapa ya? 17 kali. 17. Aku kelahiran tahun 81, November tahun 81. Jadi sekarang itu umurku sekitar 41. 41? Wah, 41 apa rahasia cantiknya tuh? Supaya tetap fresh taruh. Sebab sana Ambo tiap pas beliau selalu dalam keadaan fresh. Itu rasionya apa? Kayaknya enggak pernah lelah, enggak pernah capek, enggak pernah panik gitu. Yang penting happy ya, happy, sabar, terus istilahnya nerimo ya. Karena aku prinsipku gini, hidup ini cuma titipan. Ya, karena apa yang akan kita jalani itu udah ada suratan takdirnya semua gitu. Ya mungkin hari ini kita nggak ada uang, nggak tahu kan nanti malam kita dapat uang. Nah jadi nggak baper, nggak stres gitu, nggak terlalu punya impiannya saya harus begini. Ya slow aja. Jalani sih. Jalanin, tapi kita memang harus bermimpi. Dan itu pun harus dilakukan dengan kerja keras, apa yang mau kita lakukan. Dan saya melihat di sini untuk membangun sebuah bisnis ya, jangan kita berpikir dapat uang terlebih dahulu. Tapi apa yang kita siram, apa yang kita berikan, ya seperti tanaman lah. Kita nanam padi, kalau nggak dipupuk,
toh hasilnya nggak maksimal kan. Iya. Tapi coba kita rawat, kita siangi, kita pupuk ya, terus kita ajak bicara gitu kan, ini mau bagaimana, terus memang dengan sepenuh hati, pasti hasil panen kita luar biasa. Artinya jangan sampai larut dengan persoalan, jangan sampai apa, dan kita berpikir untuk tetap maju, fresh. Akhirnya muncul seperti kau sana, tiba suwe cantik terus sana. Yang penting happy. Happy. Terus yang kedua, jangan lupa tentang keseimbangan hidup. Keseimbangan kok penting. Iya. Maksudnya keseimbangan kok antara dunia dan akhirat kan? Ya, dan apa yang kita makan ya benar-benar yang halal. Terus satu lagi, ya jangan pas ngelihat makanan ya terus diambil semua terus makan. Ya kita ingat seberapa kebutuhan dari tubuh kita, cukup itu aja. Arti menjaga pola makan penting. Menjaga pola makan. Pesan-pesan untuk Padusi Minang Sumatera Barat yang luar biasa dari seorang Novi Hartini. Aduh apa ya, aku bukan siapa-siapa juga kan. Penting menginspirasi, yang paling penting itu menginspirasi. Yang penting setiap apapun yang kita lakukan sebagai seorang istri ya, walaupun entah seperti apalah kehidupan kita berumah tangga ya, itu cukup kita yang tahu ya. Tapi yang menjadi imam di keluarga kita ya suami kita. Apapun yang kita lakukan ya atas izin beliau. Dan insya Allah apapun yang menjadi target dari kehidupan kita, mau kita menjadi wanita sukses, mau jadi wanita yang bagaimana, insya Allah seperti yang saya lakukan dengan situasi yang suami yang sakit ya waktu itu sampai meninggal, terus dengan yang sekarang ya orang bilang aku tuh suka om-om tua, tapi enggak, mungkin itu jodoh sih, jodoh nggak ada yang suka. Sebenarnya kalau disuruh memilih harus bisa memilih, kita bisa memilih, tetapi di saat jodoh ini kan kita nggak bisa memilih. Jodoh hanya Tuhan yang menentukan. Jodoh, rezeki, maut Tuhan yang menentukan. Jadi ya kita jangan jangan baper ya dengan kehidupan. Kita jalanin aja seperti air mengalir, dibawa happy ya, supaya apa, kita itu nggak berpengaruh kepada muka kita. Karena kalau kita sedih, kita bawain, kita juga murung gitu. Jadi saya memang setiap kegiatan, karena saya melihat beberapa ibu rumah tangga cepat tua, cepat pikun di umur yang teman-teman saya yang ini juga jauh ini. Karena apa? Mereka karena tidak punya aktivitas. Ya. Kita dengan adanya aktivitas sehingga cara pola pikir kita berjalan berbeda. terus. Ya. Terus otak kita bekerja terus sehingga ya badan pun sehat akhirnya. Badan pun sehat dan bawa happy gitu. Okay. Dan semangat buat kaum perempuan di Sumatera Barat, tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu ya. Dan terus belajar, karena menuntut ilmu itu bukan di saat di sekolah aja atau saat masih muda belia, tetapi tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat. Perjalanan hidup, perjalanan yang awak tempuh itu adalah bagian dari proses bagian belajar. Dari proses kehidupan. Mau kasih Uni Novi Hartini. Nah, sana sangat menginspirasi. Akhirnya memang tidak salah pilih ya yang dengan narasumber yang cek. Karena Pot Bungo hanya menghadirkan tokoh-tokoh yang bisa menginspirasi banyak orang. Dan sosok seorang Novi Hartini, desainer luar biasa, founder Batik Lumpo dari Sumatera Barat dan peraih dari penghargaan Upakarti Presiden RI tahun 2020 lah masuk di Pot Bungo, dan kita tunggu tokoh-tokoh inspiratif lainnya. Terima kasih Uni. Sama-sama udah. Cik 2 3 lah bisa nak lah no lebih